Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Adit Sulaiman, di mata pelajaran fisika. Kita di sini akan membahas terkait dengan besaran dan pengukuran di kelas 10. Oleh karena itu, marilah kita masuk ke materi. Nah, yang pertama ada persepsi yang akan saya sampaikan. Yang kedua ada aturan angka penting. Yang ketiga ada membaca alat ukur. Dan yang ketiga adalah latihan. Yang pertama persepsi. Ketika kita di fisika dan di kehidupan sehari-hari, otomatis kita sering melakukan sebuah pengukuran. Semisal Ananda itu melakukan pengukuran terhadap buku, lebarnya buku berapa, kemudian panjang dari buku berapa, dan seterusnya. Bahkan kalau Ananda sering melihat di kehidupan sehari-hari, kita pun ketika naik motor, otomatis kita selalu melihat sebuah speedometer untuk mengukur kecepatan. Nah, oleh karenanya dalam pengukuran ini kita akan sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang dinamakan aturan angka penting, karena setelah kita melakukan pengukuran maka kita mendapatkan data. Di situ ada aturan bagaimana untuk kita menuliskan sebuah angka dari pengukuran. Oke, kita masuk ke aturan angka penting, ke subbab kedua. Dalam aturan angka penting, di situ ada tiga aturan yang saya ringkas. Yang pertama, yaitu aturan pertama, semua angka dari 1 sampai 9 yang bukan 0 itu merupakan angka penting. Sebagai contoh, semisal di sini saya sudah mencontohkan ada angka 1, 2, dan 3. Maka jumlah angka pentingnya ada 3, ya. Semisal saya menuliskan bahwasannya ada 1, 2, 0. Maka di sini berapa jumlah angka pentingnya? 2. Bukan 3 ya. Karena ingat, semua angka yang bukan 0 itu adalah angka penting ketika bukan di desimal. Kemudian aturan kedua. Aturan kedua, angka 0 yang berada di antara bukan 0 itu adalah angka penting. Semisal di situ saya tuliskan 102, maka karena angka 0 itu diapit oleh angka 1 dan angka 2, maka di situ terdiri dari 3 angka penting. Kemudian yang kedua, contoh kedua, 1,101. Maka angka 0 juga di antara 2 angka penting, yaitu 1 dengan 1. Maka berjumlah ada 4 angka penting. Selanjutnya ada aturan ketiga. Pada angka 0 yang berada di posisi desimal dan di kanan angka bukan 0, dia akan masuk ke angka penting. Semisal 0,10, maka dia terdiri dari tadi angka 0 yang berada di kanan desimal, di kanan tanda desimal setelah angka penting, yaitu angka pentingnya 1, maka 0 ini adalah angka penting. Otomatis di sini terdiri jadi 2 angka penting. Nah, kemudian di sini ada saya tuliskan 0,050. Maka sama juga, di sini ada 0 setelah angka 5. Maka terdapat 2 angka penting, ya. Nah, sedangkan yang ketiga, contoh ketiga, 20,0. Semisal kalian mendapatkan dari alat ukur 20,0, maka dia terdiri dari 3 angka penting. Karena angka 0 di sini di desimal setelah angka penting. Angka pentingnya kan 2. Nah, tapi 2500, kenapa hanya 2 angka penting? Karena angka 0 ini yang di belakang angka 5 itu bukan di kanan dari desimal. Karena tidak ada tanda desimal, maka kembali ke peraturan pertama yang selain angka 0 yaitu angka penting. Maka di sini angka pentingnya hanya 2 dan 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita next ke pembulatan angka penting. Nah, untuk pembulatan di sini ada 4 aturan. Aturan yang pertama, pembulatan angka 1 sampai 4 itu akan dibulatkan ke bawah. Sebagai contoh di situ
saya tuliskan 1,24. Maka karena angka terakhirnya adalah 4, otomatis dibulatkan ke bawah menjadi 1,2. Kemudian untuk yang contoh kedua 78,72. Angka terakhirnya di bawah 5 ya, 1 sampai 4. Ingat, otomatis dibulatkan ke bawah. Bisa dituliskan menjadi 782,70. Seperti itu. Selanjutnya, peraturan kedua dalam pembulatan yaitu jika angka terakhirnya itu adalah lebih dari 5 atau 6 sampai 9, maka akan dibulatkan ke atas. Sebagai contoh 3,26. Karena angka terakhirnya adalah 6, maka dibulatkan menjadi 3,30. Selanjutnya yaitu contoh kedua 354,48. Karena angka terakhirnya adalah 8, maka kita bulatkan menjadi 354,50. Seperti itu Ananda. Nah, selanjutnya jika angka terakhirnya 5, kira-kira gimana untuk membulatkannya? Ada dua aturan lagi. Ketika angka terakhirnya adalah 5, maka yang pertama yang perlu diingat, jika angka depan dari 5 itu adalah ganjil. Ingat ya. Jadi semisal sebagai contoh 3,35. Angka depannya dari 5 itu kan ganjil, 3 ya, ganjil. Kalian paham kan terkait dengan ganjil sama genap? Nah, maka ketika angka depannya itu adalah ganjil, maka dibulatkan ke atas. 3,35 dibulatkan ke atas, maka menjadi 3,40. Selanjutnya contoh kedua yaitu 785,15. Angka depannya dari 5 itu adalah 1, karena ganjil maka menjadi 785,20. Seperti itu. Nah, peraturan kedua untuk khusus angka 5, jika angka terakhirnya 5, kemudian angka depannya adalah genap, sebaliknya maka dibulatkan ke bawah. Sebagai contoh 3,45. 4 ini adalah angka genap ya, otomatis dibulatkan menjadi 3,40. Selanjutnya 785,85, karena ini genap 8, otomatis dibulatkan ke bawah menjadi 785,80. Seperti itu. Oke, kalau tadi kita berbicara terkait dengan pembulatan, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sekarang aturan angka penting dalam penjumlahan maupun pengurangan, mohon maaf. Hasil penjumlahan maupun pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran itu sendiri kira-kira kenapa? Nah, angka taksiran itu adalah angka terakhir yang di situ menandakan sebuah ketelitian dari hasil pengukuran. Semisal di sini saya tuliskan 11,24. Mohon maaf. Nah, angka taksirannya yaitu 4. Kemudian 31,451. Maka angka taksirannya adalah 1. Ya. Ketika dijumlahkan otomatis mendapatkan hasil seperti ini, 42,691. Nah, dari hasil penjumlahan tadi diperoleh dua angka taksiran, yaitu 4 ditambah 5 tadi menjadi 9, kemudian satunya di terakhir menjadi 91. Dalam peraturan angka penting ketika penjumlahan, maka menjadi karena harus mengandung satu angka taksiran saja, maka dibulatkan menjadi 42,69. Seperti itu. Begitu pula di pengurangan. Misal di pengurangan ada 3,7, angka taksirannya yaitu 7. Kemudian 0,57, angka taksirannya 7. Hasil pengurangannya 3,13. Di sana mengandung ada dua angka taksiran, maka harus dibulatkan menjadi hanya satu angka taksiran, menjadi 3,1. Itu untuk aturan ketika penjumlahan dan pengurangan angka penting. Selanjutnya, dalam peraturan perkalian maupun pembagian angka penting, di sini ada yang pertama perkalian. Maka ketika dalam perkalian
angka yang memiliki jumlah angka penting paling sedikit itu adalah di sini saya tuliskan 2,1. Nah, di contoh yaitu 1,21 dikali 2,1. Hasilnya 2,541. Akan tetapi hasil operasi itu harus dibulatkan menjadi angka penting yang paling sedikit tadi. Karena dalam contoh tadi angka penting yang paling sedikit adalah 2,1 yang hanya mengandung 2 angka penting. Sedangkan yang 1,21 itu mengandung ini 3 angka penting ya. 3AP. Nah, maka dituliskan menjadi 2 angka penting saja. Yaitu 2,5. Karena ini dibulatkan menjadi 2 angka penting, otomatis kan menjadi 2,5. Seperti itu Ananda. Nah, selanjutnya dalam pembagian. Di dalam pembagian ini ada 5,265 yaitu yang berjumlah berapa angka penting Ananda? Di sini ada 4 angka penting. Kemudian ada dibagi dengan 2,5. Di sini ada 2 angka penting. Otomatis hasilnya di sini 2,106 sama seperti dengan yang perkalian tadi. Di dalam contoh tadi jumlah angka penting paling sedikitnya berapa? Yaitu 2 dari 2,5 tadi atau 2,5. Maka hasil akhirnya boleh dituliskan yaitu menggunakan peraturan angka penting, maka harus dibulatkan menjadi 2 angka penting. Maka karena ini mengandung 4 angka penting 2,106, maka dibulatkan menjadi 2 angka penting 2,1. Seperti itu. Baik, itu tadi untuk perkalian dan pembagian dalam angka penting. Nah, ada yang terakhir yaitu notasi ilmiah. Mungkin Ananda ada beberapa yang sudah pernah mengetahui terkait dengan notasi ilmiah yang dituliskan bahwasannya ada misal katakanlah 4 juta. Maka kita kan bisa menuliskan enggak harus nolnya banyak banget, 0, 0, 0, nolnya ada 6. Tapi bisa disingkat menjadi 4 kali 10 pangkat N. Berapa nolnya tadi? 6. Karena 1 juta ya, otomatis 6. Nah, untuk apa notasi ilmiah ini? Yaitu untuk mempermudah dalam penulisan Ananda ketika menulis angka di fisika maupun dalam hasil pengukuran. Kemudian bisa juga untuk menggeser tanda desimal tanda koma hingga hanya 1 angka aja yang di depan koma. Semisal sebagai contoh 150 juta, maka ini kita hitung nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bisa katakanlah ditulis 15 kali 10 pangkat 7. Nah, atau ketika harus dibulatkan menjadi 1 angka di depan koma atau mohon maaf, ya, itu bisa menjadi kita bulatkan menjadi 2 di sini. 2 kali 10 pangkat 7. Kemudian ini ada 2.341.000, maka bisa menjadi 2 kali 10 pangkat 6. Ya, karena dibulatkan. Kemudian untuk angka yang ketiga ada 0,0035. Maka di belakang koma ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Maka bisa dituliskan menjadi 4 kali 10 pangkat min 4. Jikalau dalam desimal otomatis notasi ilmiah itu akan menjadi minus. Kemudian yang terakhir adalah 0,000451. Maka ini ada berapa? Berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bisa ditulis 2 kali 10 pangkat tadi berapa? 3, 6. Oke, min 6. Nah, itu supaya kita mempermudah dalam penulisan angka. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke dalam membaca alat ukur. Karena apa? Di sini juga ada subbab terkait dengan besaran dan pengukuran. Namun yang akan saya bahas yaitu hanya pengukuran. Tapi sedikit saya akan menjelaskan terkait pengenalan alat ukur.
Jadi dalam besaran pokok nanti ada beberapa alat ukur. Yang pertama, di sini ada alat ukur panjang. Mungkin Ananda sudah familiar. Yang pertama itu adalah jangka sorong. Bisa kita lihat ya, ini adalah jangka sorong. Kemudian ini adalah micrometer screw. Bisa dilihat, ini micrometer screw. Kita bisa mengetahui, di sini bisa dicari. Ini adalah skala utamanya, ini adalah skala non-use-nya. Kemudian untuk alat ukur panjang yang sangat familiar lagi ini adalah mistar. Mungkin Ananda sudah tahu sangat sekali terkait dengan mistar. Oke, selanjutnya untuk besaran yang lain. Nah, masih ingat dengan alat ukur ini? Ini adalah alat ukur waktu yang masih tradisional ya, yaitu masih analog. Ini adalah stopwatch. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah alat ukur besaran suhu. Bisa kita lihat, ini adalah termometer, meskipun termometer yang kita pakai adalah Celsius ya. Selanjutnya, nah ini mungkin Ananda udah sering lihat alat ini. Alat ini adalah neraca, tapi ini adalah neraca pegas karena menggunakan pegas ya, bukan neraca lengan. Seperti itu. Selanjutnya ada yang terakhir, mungkin kalau Ananda itu menyukai elektronika pasti tidak asing dengan alat ini. Ini adalah alat ukur multimeter, jadi bisa untuk mengukur hambatan atau resistor, kemudian untuk mengukur voltase atau tegangan, kemudian untuk ampere meter yaitu yang kita tahu dalam besaran pokok untuk mengukur kuat arus listrik, seperti itu. Baik. Selanjutnya, tapi saya akan membahas sedikit hanya terkait dengan pengukuran panjang. Baik, di layar ini sudah terlihat bahwasannya adalah alat ukur jangka sorong. Tadi saya mengatakan bahwasannya pada jangka sorong ada skala utama dan ada skala non-use. Oleh karenanya, mari kita yang pertama ketika kita melihat hasil pengukuran dari jangka sorong, kita lihat skala utamanya. Skala utamanya yaitu angka 2, kemudian setelahnya yaitu ada angka 0-nya di skala non-use. Maka kita lihat di skala utama ada, ketika di garis angka 0 ini kita lihat ada 2,1, lebihnya ada 0. Maka selanjutnya skala utama kita bisa tuliskan 2, mohon maaf, di situ bisa kita tuliskan 2,1 dalam sentimeter saja. Kemudian untuk skala non-use-nya kita lihat terbentuk garis lurus di mana. Di situ kita lihat ada di skala non-use terbentuk di angka 1, 2, 3 ya. Maka menjadi 0,03 cm. Maka hasil akhirnya yaitu 2,13 cm. Selanjutnya kita lihat dalam micrometer screw. Di sini ada ini adalah skala utama, mohon maaf, di milimeter satuannya. Nah, kita lihat yang terakhir terlihat itu adalah angka 4. Di sini juga lebih 1 strip, maka ini adalah setengah ya. Ini 0,5. Maka dalam skala utamanya bisa kita tuliskan 4,5. Kemudian di dalam skala non-use-nya kita lihat ada 35, sini 40. Maka ada berapa garis? Ada 4 garis. Maka ini kan bertambah 5. Otomatis ini adalah 36, 37, 38, 39. Kita lihat lagi yang membentuk satu garis lurus itu adalah tadi 38. Nah, maka di sini ditambahkan 0,38. Maka bisa dituliskan 4,88 milimeter. Oke. Ini kita terakhir yaitu dalam latihan soal. Silahkan Ananda bisa dicoba untuk latihan soal seperti berikut. Dikerjakan sendiri ya untuk dicoba. Nah, ini untuk penggunaan aturan angka penting. Baik,
Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini terkait dengan materi besaran dan pengukuran, terlebih dalam subbab aturan angka penting dan pembacaan alat ukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.